tidak lancar untuk berpikir dan banyak siswa yang mengatakan kalau matematika itu saya tidak mau belajar matematika itu. Bagaimana kira-kira menanggapi kelompok pro bahwa berarti kamu setuju? Menanggapi. Saya setuju. Saya tidak setuju saya tidak setuju matematika itu dikatakan ilmu yang tidak menyenangkan karena sebagian siswa juga pasti ada yang menyukai pelajaran matematika itu. Oke, saya akan bahwa memang setiap siswa itu banyak ada juga yang berminat tapi kebanyakan siswa itu tidak mau belajar matematika karena matematika itu memusingkan otak. Saya menanggapi kelompok pro bahwa saya tidak setuju apa yang dikatakannya, di mana katanya itu memusingkan otak, tapi sebagian siswa pastinya menyukai matematika itu karena matematika itu adalah ilmu yang mengajak kita untuk lebih teliti mendapat jawaban kayak gitu kan. Jadi dan juga matematika itu juga perlu bukan walaupun masa idenya lupa nak. Aduh, bagaimana nih kelompok kalian? Aduh, lupa. Jadi biasa untuk pagi kan lebih keras lagi. Ayo. Tapi memang sebagian itu memang ya, tapi saya setuju bahwa Tidak kan? saya setuju pendapat saya bahwa karena setiap siswa sebagian tidak suka matematika dan sebagian suka matematika banyak, tapi kebanyakan yang belajar matematika itu sebagai siswa tidak suka matematika karena setiap belajar matematika banyak rumusnya dan kadang-kadang satu yang dijelaskan, satu lagi yang memberikan soalnya. Jadi saya bahwa matematika itu seorang siswa. Menanggapi bahwa saya tidak setuju dikatakan matematika sebagai ilmu yang tidak menyenangkan karena menurut saya siswa kebanyakan malas belajar, terutama membaca dan menghafal. Lebih penting menghafal rumus matematika, misalnya rumus Pitagoras, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang C sama itu lebih gampang dan memasukkan angkanya dibandingkan dengan menghafal. Ayo, tanggapi. Yatim tidak setuju. Kalau tentang matematika ini, saya sangat setuju bahwa matematika itu kebanyakan siswa itu tidak suka. Kenapa? Karena pertama itu matematika itu sangat susah dan rumusnya itu paling banyak, tidak banyak dihafal dan itu banyak rumus, itu angka dan pokoknya angka yang paling menyusahkan. Nah, di situ saya setuju bahwa rata-rata pasti semua siswa tidak suka matematika. Karena bahwa matematika itu memang memiliki banyak rumus karena setiap tingkatan setiap kelas pasti beda mata pelajaran, jadi beda banyak rumus, makin banyak rumus kayak gitu. Matematika itu merugikan kadang merugikan seorang bukan karena setiap siswa tidak sama otaknya. Ada yang otaknya cepat menanggapi, mengetahui, dan ada juga siswa yang otaknya
itu. Jika dia giat belajar dan terus mempunyai nekat untuk mencapai mimpinya, maka dia akan bisa pelajari matematika dan bisa menyukainya. Saya akan bilang, siswa sudah berusaha tapi selalu gagal untuk pelajaran matematika. Jadi dia tidak mau lagi mempelajari matematika dan tidak mau untuk berpikir dalam pelajaran matematika dan memikirkan sesuatu rumus-rumus yang dia pelajari dari dulu, tapi otaknya tidak terlalu. Saya kalau memang dia selalu gagal, pastinya dia akan berpikir bagaimana supaya dia nggak gagal. Pasti misalnya dia lihat YouTube bagaimana cara mencari rumus-rumusnya itu, cara menjawab soal-soalnya itu, ada internet. Pastinya kalau dia punya niat untuk menjawab soalnya itu, untuk belajar matematika itu, pastinya dia pun akan buka internet supaya dia tuh bisa mengerti atau dia meminta tolong kepada gurunya supaya menjelaskan ulang kalau memang dia punya niat untuk belajar matematika. Saya setuju kok, karena orang yang merasa dalam soal berkarya sesuatu dari merasa itu tidak mengajak diri untuk mengerjakannya, karena ada kemalasan. Itulah yang seharusnya dihanguskan, diingatkan supaya matematika ini supaya siswa ini pun tidak berpikir bahwa matematika itu ilmu yang tidak menyenangkan, karena kemalasan itu aturnya dihanguskan diri supaya menyukai matematika itu. Mengambil jauh dari itu, karena rata-rata siswa ini atau anak-anak muda, karena banyak pemikirannya, banyak dilakukan, banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak maksudnya banyak ditampilkan, dan mata pelajaran matematika itu mungkin sangat sulit bagi kita, kecuali orang yang tahu atau suka menghafal, orang yang agak pro lah sedikit. Jadi orang yang tidak agak malas atau banyak aktivitas, kadang-kadang orang yang tidak malas atau banyak aktivitas, gimana caranya atau dia bisa mengerjakan sesuatu itu? Gimana dia bisa mengetahui bahwa rumus ini. Kalau yang dikerjakan, banyak yang ditampilkan, atau ini kan itu kan membuat siswa ini kan masih muda gitu kan. Jadi kalau dia masih muda kan berarti dia tuh nggak terlalu sulit untuk menjawab soal yang diberikan oleh gurunya gitu kan. Kan tadi banyak yang bilang banyak yang ditampilkan, mau ditunjukkan, ya itu harusnya siswa harus lebih semangat lagi belajar supaya mereka bisa mengerti akan pelajaran dari matematika itu. Karena anak muda itu, karena banyak yang dilakukan, banyak yang ditampilkan, banyak aktivitas itu, anak muda itu karena ngerasa rela gitu, banyak pemikiran, saya nggak mau kerjakan itu, maunya saya mau bersekusi, saya nggak mau melakukan apa yang diberi diri saya. Seharusnya kan bisa menghilangkan kemalasan, karena dia masih muda, masih bisa melawan kemalasan peperangan. Oke, kalau karena rata-rata yang dari itu ada kecapean, apa yang dilakukan saya tidak. Kenapa? Anak muda itu jangan sekarang tidak berguna. Saya tidak setuju kalau dibilang anak ini tidak berguna, karena kalau tidak ada anak muda sekarang, bagaimana nanti di masa depan? Sekarang apa?
itu harus melatih dirinya supaya di saat tua nanti dia pun sudah terbiasa cepat berpikir, cepat bekerja, cepat berlatih. Itulah yang seharusnya diperlukan bagi bangsa ini. Itu sangat diperlukan. Tetapi mengapa zaman sekarang anak muda saat kita lihat atau kita pernah pandang tidak mudah berpikir, sangat sulit. Apalagi belajar matematika. Saya malas sekali. Ini rumusnya banyak. Ini angkanya berapa? Karena zaman sekarang anak muda itu tidak peduli dengan pengetahuan atau apa yang dilakukan. Zaman sekarang anak muda itu adalah pergaulan. Saya akan menanggapi kelompok Prof, di mana Anda berkata bahwa anak muda itu tidak berguna. Saya tidak setuju karena anak muda sekarang ini saja sudah mencapai banyak prestasi. Sudah banyak mencapai prestasi. Oke, karena mengapa saya bilang anak muda tidak berguna? Karena apa? Anak muda zaman sekarang, ya, dia itu tidak bisa, dia itu hanya bisa bisa melakukan, tapi dirinya itu tidak bisa mengerjakan. Dia itu tidak bisa mengorbankan dirinya atau mengajak dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena zaman sekarang anak muda itu banyak pergaulan dan hidupnya itu, masa mudanya itu disia-siakan. Sebagian dari pemuda Indonesia banyak melakukan kebaikan. Dan setengahnya atau mungkin 80% lah. 80% itu anak muda yang baik, 80%. Kalau buktinya kalau memang anak muda itu kebanyakan seperti yang Anda katakan. Oke. Contohnya, Mike Nader. Ya. Karena saudara. Karena apa? Coba kita keluar dari sekolah ini atau kita pergi dengan cara kita lihat anak muda di tengah-tengah itu. Mereka itu atau tidak memandang diri atau berpikir mungkin ini tiba-tiba tidak lagi. Apakah ada kendalanya ada di pelajar? Anak muda itu nggak belajar? Apakah ada? Oke, memang anak muda itu belajar. Memang anak muda itu belajar. Tapi dia itu tidak bisa berpikir apa yang dilakukan, apa yang terbaik dalam hidupnya. Apakah dia itu bisa dirinya itu bisa diajak kebaikan? Tapi kenapa ada anak muda mendapat prestasi kalau memang seperti yang dikatakan? Kenapa ada anak muda yang bisa mencapai prestasi, bisa Karena apa? Memang dia itu mendapatkan yang berhak, yang tinggi, tetapi dia itu tidak bisa melakukan. dirinya? Kenapa dia mau diatur oleh guru-gurunya supaya bisa belajar, mau membanggakan Indonesia? Kalau memang dia mementingkan dirinya sendiri. Mungkin kita lihat dari luar orang itu dia ada gitu, dia mau, tapi di belakang mungkin dia memberontak atau jiwanya berubah ke atas. Dia itu dia tenang diri karena zaman sekarang anak muda kalau disuruh mungkin kalau suruh paling disuruh dia ada mungkin dah emosi gitu. Tapi saya tidak beda. Jadi walaupun ada memang anak muda yang rusak, yang kayak pergaulan bebas atau tidak suka matematika, tapi sebagian juga pastinya ada anak muda yang mau belajar. Jadi jangan jangan berpikir bahwa anak muda itu malas belajar, semua malas untuk belajar berpikir. Anak muda itu semuanya nggak berguna, semuanya nggak. Oke, siapa menanggapi? Iya, orang ini yang berdebat. Itu apa berdebatnya? Memang itu, tapi kebanyakan anak muda sekarang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan yang lebih luas di depan masa depannya. Contohnya, kebanyakan anak muda merokok, minuman keras. Sebagian anak muda di Indonesia ini 100% anak muda yang 30% anak muda yang berprestasi, 70%-nya
anak muda yang belajar sembarangan. Saya akan menanggapi. Marilah kita ubah slogan supaya kita membuat matematika menjadi ilmu yang menyenangkan. Karena Indonesia membutuhkan anak muda yang pola pikirnya atau cara berpikirnya dengan cepat. Karena pasti dia akan diperhitungkan di tempat kerjanya itu. Memang Indonesia Indonesia memerlukan orang yang seperti itu, tapi zaman sekarang anak muda atau siswa tidak terlalu memikirkan masa depannya ke depan dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Contohnya anak muda yang bolos sekolah, anak siswa bolos sekolah, tidak mau belajar, terus menyanyiakan waktu dan merugikan orang tua. Karena pastinya ada anak muda yang memang rajin belajar, memang punya niat untuk mencapai masa depannya, dan tidak semua anak muda mementingkan dirinya sendiri. Ya, kami menanggapi itu yang benar, tapi Benar disampaikan ya nak. Jangan bingung. Berbeda. Saya setuju atau tidak setuju. Kami tidak setuju. Tidak setuju, Pak. Setuju. Kita harus setuju. kami menanggapi bahwa sebagian siswa dan memiliki karakter yang sebagian siswa memiliki karakter yang tidak menyenangkan orang tua, tapi dan juga sebagian siswa memiliki karakter yang baik baik dalam pelajaran dan maupun, tapi kita tidak tahu di luar sana karakternya baik atau buruk. Anak muda zaman sekarang hanya butuh kesadaran. Walaupun dia dipaksa, kalau tidak ada kesadaran dalam hidupnya, dia tidak akan dapat berubah. Sebab itu, mulai hari ini marilah kita mengubah slogan kita menjadi matematika ilmu yang sangat disukai oleh siswa, supaya mereka sadar dan supaya mereka dapat berubah. Tidak mau berubah dan tidak sadar apa? Bukan. Kami menanggapi, kalau siswa tidak mau berubah dan tidak mau mempelajari, jadi terus apakah kita akan memaksakan seseorang untuk bisa mengetahui pelajaran matematika? Saya akan menanggapi kesadaran dapat mengubah sesuatu apapun dalam dirinya. Oke, nah, oke, bisa. Saya setuju bahwa matematika itu paling susah dalam hidup kita. Karena apa? Memang banyak film itu banyak berpikir, banyak yang melakukan banyak pikirnya itu sangat luas. Tetapi kebanyakan anak-anak itu paling malas kan. Dia itu hanya jam-jam di sekolah, dia bisa menjawab di luar. Dia itu bagus. Kalau ada anak yang membaca kan tidak bisa disetujui bahwa matematika itu adalah ilmu yang tidak menyenangkan, karena pastinya ada anak yang lebih suka dia menghitung daripada membaca. Karena anak-anak itu memang tidak suka, pasti saya tidak setuju dengan kawan. Oh iya, saya setuju bahwa matematika itu kan susah dalam hidup anak muda. Memang anak muda itu tahu membaca, tahu apa, kenapa, tapi menghafal atau melakukan sesuatu atau menghafal rumus mungkin anak muda rata-rata zaman sekarang. Tapi misalnya kalau ada anak muda yang memang itu cepat menghafal, cepat menangkap, kenapa mereka bisa menyukai matematika? Kalau memang dia tuh punya talenta cepat menangkap, cepat menghafal gitu. Karena itu hanya bagian dari pelajaran.
Sebagiannya mungkin boleh. Kecuali yang S1, yang S2, apa yang selanjutnya. Kan dari SD sampai kelas 9 SMA. SMP. Iya kan?